Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Iksan Arya Pamungkas dengan NIM 221060600004. Saya Nindya Dida Pratiwi dengan NIM 221060601010. Saya Abdurrahman Rasid, NIM 221060600042. Saya Rafif Amalia dengan NIM 221060600065. Dan saya Ahmad Latif Aulia Rahman dengan NIM 221060600072. Dalam tugas besar praktikum pemrograman komputer ini, kelompok kami membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk menginput data dan menampilkannya kembali dalam bentuk grafik. Adapun fungsi dari aplikasi yang kami buat adalah membantu pengguna berinteraksi dengan Excel, lalu dilakukan pengolahan data dan mempresentasikan data inputan tersebut ke dalam bentuk grafik. Selain itu, aplikasi yang kami buat juga memungkinkan pengguna untuk memiliki laporan dalam bentuk dokumen. Berikut merupakan codingan dari aplikasi kami. Penulisan program diawali dengan mendefinisikan fungsi main function. Mula-mula menuliskan bagian program untuk menghubungkan program dengan MySQL. Nah, selanjutnya mendefinisikan fungsi toggle full screen, yaitu di dalamnya untuk membuat tampilan full screen atau tampilan penuh, kemudian membuat program untuk menampilkan jendela Tkinter. Nah, di tengah program Tkinter didefinisikan 3 fungsi, yaitu untuk menampilkan 3 halaman utama. Ada halaman login, olah data, dan halaman tampilan grafik. Nah, pada fungsi pertama ada change page. Ini untuk berganti ke halaman yang selanjutnya atau halaman kedua. Lalu ada on entry, focus, dan leave, yaitu untuk hide atau unhide atau menyembunyikan widget entry. Dilanjutkan dengan membuat frame pada halaman 1 dengan di dalamnya terdapat beberapa kumpulan kode widget seperti label, entry, dan juga button. Baik, selanjutnya masuk pada pemrograman atau program yang terdapat pada halaman atau page kedua. Di sini yang pertama kami mendefinisikan fungsi dari new data, yang mana fungsi dari new data sendiri adalah untuk menambahkan data baru ke file Excel berdasarkan data yang diinputkan dalam tree view. Yang selanjutnya mendefinisikan fungsi reload, yang mana fungsi dari reload ini adalah untuk memuat ulang data dari file Excel dalam tree view. Yang selanjutnya mendefinisikan fungsi refresh entry, yang mana fungsi dari refresh entry ini adalah untuk membersihkan dan memperbarui nilai-nilai pada widget entry. Yang selanjutnya di sini mendefinisikan fungsi dari clist. Clist sendiri merupakan salah satu operasi CRUD yang mana berfungsi untuk melakukan clear atau pembersihan data yang terdapat pada widget entry. Yang selanjutnya mendefinisikan fungsi dari ulis. Ulis di sini merupakan salah satu fungsi yang digunakan untuk melakukan update pada data-data yang terdapat pada kolom tree view dan juga file Excel. Yang selanjutnya di sini mendefinisikan fungsi ilist, yang mana fungsi dari ilist merupakan fungsi insert yang digunakan untuk menginsert atau menambahkan data pada kolom tree view dan juga pada file Excel. Yang selanjutnya mendefinisikan fungsi delist, yang juga masih merupakan salah satu operasi CRUD, yaitu delete, yang mana fungsi dari delete ini adalah untuk menghapus data inputan yang terdapat pada
kolom preview dan juga file Excel. Yang selanjutnya di sini terdapat elemen-elemen pembentuk dari tampilan GUI pada halaman kedua. Di sini mulai dari pack 2 sampai pada pack 2.class dan seterusnya ini. Langkah selanjutnya yaitu mendefinisikan fungsi pack 3 untuk halaman 3 yang di dalamnya terdapat fungsi onEntry focus dan leave untuk hide dan unhide teks dalam widget entry. Kemudian terdapat function plt bar yaitu bar p untuk menampilkan grafik bar p. Selanjutnya terdapat function plt bar h untuk menampilkan grafik bar h. Selanjutnya terdapat plt pie untuk menampilkan grafik pie. Selanjutnya terdapat function open file dialog yaitu untuk mengambil data sumber grafik. Ada juga file function read Excel data yaitu untuk membaca data pada sheet Excel. Selanjutnya terdapat function generate report yaitu untuk membuat dokumen Word. Selanjutnya terdapat function getFile yaitu untuk berintegrasi dengan fungsi generate report dalam membuat dokumen Word. Terdapat juga function logout back yaitu untuk menampilkan opsi pada pengguna antara kembali ke halaman 2 atau halaman 1. Kemudian membuat frame pada halaman 3 dengan di dalamnya terdapat widget label, separator, button, entry, label frame, dan scroll bar helper. Oke, itu tadi sedikit penjelasan mengenai programnya. Mari kita coba run. Oke, jadi di sini pada layout pertama atau halaman pertama terdapat 2 entry dan 1 button. Entry ini atau halaman login ya, ini disuruh untuk memasukkan username dan memasukkan password. Nah, misal saya masukkan username. Lalu kita tidak memasukkan password. Nah, itu akan muncul notifikasi masukkan akun. Nah, kita memasukkan password, tetapi password itu salah, akan terdapat notifikasi akun tak terdaftar. Nah, jika data diisi dengan benar akan lanjut ke halaman yang kedua. Nah, di sini pada halaman kedua terdapat entry, 4 entry untuk mengisi dari nama menu, harga jual, HPP, dan jumlah terjual. Lalu ada 4 button, yaitu di sini ada delete, clear, update, dan juga insert. Lalu ada preview di sini untuk menampilkan datanya. Saya akan coba mengisi data di sini. Nama menu adalah ayam bakar. Harga jualnya 2000. Harganya itu 1600, terjual 45 misal. Kayak seperti ini yang kita ditambahkan. Oke. Berarti tadi fungsi dari button insert terus update untuk mengupdate data, roti, keju. Nah, di sini nama menu itu sebagai kata kuncinya. Jadi jika ingin mengupdate datanya, kita tinggal pilih saja atau ketikkan nama menunya,
lalu ubah data yang ingin diubah di sini. Misal harga jual roti keju itu saya ubah menjadi 2.500 dan HPP-nya itu 1.800. Jumlah terjual adalah 50. Update. Nah, akan terupdate secara otomatis. Selanjutnya ada button clear. Nah, clear ini untuk menghapus isi data yang ada pada entry. Lalu button delete itu untuk menghapus data. Misal di sini ada data pilus beleduk. Nah, data pilus beleduk ini akan saya hapus. Data dengan nama menu pilus beleduk berhasil dihapus. Nah, setelah menginput semua data dan sudah selesai menginput data, lanjut ke halaman 3 dengan klik button grafik di bawah. Nah, di halaman ketiga ini ada beberapa button, yaitu open, logout, pie atau membuat grafik pie, membuat grafik bar V, membuat grafik bar H, print, dan juga di sini ada entry untuk memasukkan judul dari grafiknya. Nah, saya coba button open, akan muncul ke folder dan kita bisa memasukkan file Excel-nya. Do you want to edit file? Tidak. Lalu kita masukkan nama grafiknya, kedai sejati. Nah, di sini saya akan membuat grafik dari bar V. Nah, akan muncul grafiknya dari data yang telah diupload tadi. Lalu di sini di sebelah kiri atas ada button more info. Di sini informasi agar lebih mudah dibaca ya. Di sini ada tabel untuk keterangannya. Nah, lalu button print itu untuk menyimpan grafik yang dibuat. Seperti ini, grafik bar simpan. Nah, akan muncul notifikasi laporan berhasil disimpan. Nah, kemudian di sini saya akan membuka file yang sudah saya simpan tadi, grafik bar di file dokumen. Seperti ini tampilannya. Itu saja penjelasan coding dan program dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.